Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala ala al-ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Al-Mukarram Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Arif yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari Senin tanggal 14 Sya'ban 1436 Hijriah kita dapat bersilaturahim kembali. Nanti malam insya Allah Bapak dan Ibu kita memasuki nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Tentunya bagi kita nisfu Sya'ban menjadi momen untuk muhasabah, untuk introspeksi. Karena malam nanti catatan amal harian kita akan disetorkan. Jadi yang benar malam nisfu Sya'ban itu malam ini. Sebab kalau tanggal 1 Sya'ban ada juga progres kita kan. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Padahal baru malam 1 Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban inilah Bapak dan Ibu, momen yang paling tepat adalah litadhiril qulub. Jadi kalau bulan Rajab itu litadhiril badan. Jadi bagaimana kita mensucikan badan kita. Maksudnya bukan membersihkan badan dengan alat-alat kebersihan, tapi bagaimana mensucikan badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki. Nah, bulan Sya'ban itu litadhiril qulub, membersihkan hati. Dan nanti bulan Ramadan litadhiril ruh, membersihkan ruh. Nah, sedangkan virus hati itu ada 99 malam. Ya. Jadi di antara virus hati itu ada 99 virus hati itu. Nah, sombong diantaranya itu adalah virus hati. Ya. Sombong, iri, dengki, menganggap remeh orang lain, merasa paling benar, bersalah, egois, hayang menang ulangan. Ya. Pokoknya virus-virus hati itu banyak. Nah, termasuk juga salah satu penyakit yang paling bahaya yang ada dalam diri kita adalah al-kadhib, bohong. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, Nabi itu pernah menyatakan kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita ke surga.
Sementara dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jadi kalau orang sudah bohong dari awal, kesananya bohong. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Allah pun menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 71. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mengkaji tentang kejujuran. Itu sebetulnya tetap nanti ini muaranya adalah bagaimana kita berakidah yang benar. Jadi kalau kita memahami bahwa salah satu sifat Allah itu adalah As-Sami Al-Basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Maka ada dalam teori tasawuf itu yang dikatakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nah sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, atau dalam bahasa yang lain dikatakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan melaksanakan hidup ini dengan hati-hati. Dan kita merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Nah, cuman yang paling sulit itu adalah memunculkan kesadaran itu. Ya. Jadi kalau kita sudah muraqabah, Bapak dan Ibu sekalian, maka ini akan menjadikan melahirkan sebuah karakter yang luar biasa. Amanah, jujur, dan sebagainya. Awalnya muraqabah. Di zaman Sayyidina Umar menguji seorang anak penggembala kambing. Jadi kalau penggembala kambing di Timur Tengah, di Saudi itu ribuan, bukan 2-3 ekor. Umar mengetes dan menguji anak itu. Suatu saat Umar bertanya, "Nak, ini kambing siapa?" "Oh, ini kambing tuan saya." Kata Sayyidina Umar, "Boleh enggak aku membelinya satu saja?" Lalu anak itu menjawab, "Maaf Tuan, ini bukan kambing saya, ini punya tuan saya tidak berhak menjual." Anak itu sudah berupaya untuk bertahan. Dan akhirnya Umar memberitahu bagaimana cara supaya dia bisa melakukan itu dan dia tidak akan kena apa-apa. Begitu. Bilang aja sama tuanmu, kambingnya dimakan serigala. Ketahuan kau kan banyak kambingnya. Kamu dapat keuntungan, tuanmu juga tidak akan tahu. Apa coba jawaban anak kecil itu, Bapak Ibu? Ya Amirul Mukminin, idza kana kadzalik fa ayna Allah? Kalau begitu Allah di mana? Memang Tuhan saya tidak tahu, tapi Allah dimanakan. Nah ini saya mendengar jawaban anak kecil itu. Nah maksud saya, bisa nggak ya kita memberikan jawaban kepada siapapun yang berupaya untuk mengarahkan kita kepada hal yang tidak benar. Tapi resikonya luar biasa kalau begitu. Jadi kulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Itu dia sulit, tapi kita harus mau. Jadi kalau saya pernah mengalami juga hal-hal seperti itu, tapi bagaimana kita melakukan itu semuanya?
Jadi itu kan kalau di analogikan dengan hari ini, Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu biasanya adalah apakah itu namanya petunjuk, arahan atau apapun. Kadang-kadang seorang staf melakukan sesuatu. Misalnya ini bukan ya misalnya nih atasannya itu tolong kondisikannya buat ini. Bahasa kita yang lebih cantik ya, kondisikan. Lalu staf itu bilang, maaf Pak, nggak ada kos untuk itu, nggak ada anggaran untuk itu. Nah biasanya yang memberikan petunjuk itu gini atau caranya. Tadi ya super jadinya. Tadi tentang apa naik angker atur, ya super jadinya. Nah, bisa diatur kan, makan minum nggak bahagia. Sama apalan malah memeriksa dalam mata itu. Ketika seorang staf menjawab, Pak, tidak karena kajali Pak Inalopang itu Allah di mana? Allah di kemana kan ya? Yang lain tidak tahu. Jadi kayak mencoba membangun karakter itu ya. Jadi sebetulnya yang harus kita takuti adalah Allah. Karena setiap saat, setiap detik Allah itu mengawasi kita. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Makanya ayat kursi itu jangan hanya ditempel. Ini ayat kursi ditempel di pintu yang mesti dicuri. Nah, ayat kursi itu dibaca, dipahami, dikaji, jadi sebuah amanah. La tahul sinatu wala nawm itu. Ini mari di rumahnya, di kamarnya ditempel ayat kursi itu, tapi nggak pernah dibaca, dipahami, dikaji dan tidak pernah jadikan pedoman. Yang paling bagus itu adalah jadikan pedoman. Jadi bapak-bapak, Allah itu tahu ketika bapak Jumatan di Masjid Al-Adib, Allah itu tahu ketika bapak ngenceng 2000 sambil dilipat-lipat ya, bari ditutupan ya. Jadi mestinya nanti ke depan Pak DKM di Masjid Al-Adib harus pakai remote ini kencelengnya. Jadi kalau yang masukin 2000, 5000, si kenceleng kan mau maju cici 50.000 baru kan masih ada ya mungkin, tapi kita harus ngejar yang mungkin yang kenceleng 2000 mah orang luar yang ikut dimakan di sini. Ada orang kopeda mamanya, ih apa sih. Nah ini Pak, jadi kita lebih takut sama istri ketimbang sama Allah. Allah dia tahu bapak dia bebek mana sama siapa. Allah dia tahu bapak dia janjian sama siapa. Walaupun mau pulang ke rumah dihapus dulu, capek Pak. Hapusan kalau telepon yang keluar hapusan, bebek mana hapusan. Itu udah berbatin ke pukul tuh. Yang satu bilang akang, yang satu AA, yang satu ayah. Ya tadi salah ngajawab dia ribut. Di luar mana ngamlok jadi. Nah ini. Nah, bapak-bapak itu, jadi jujur itu lawan dari bohong. Jadi dalam bahasa Arab jujur itu sidqu, sidik. Ya. Jadi artinya apa sih? Artinya ucapan yang bisa diterima kebenarannya. Tapi jujur secara istilah di situ bisa lebih luas dari itu, artinya benar dalam ucapan, melainkan juga benar dalam perbuatan, bahkan benar sejak niat. Jadi jujur itu harus bukan hanya di awal waktu berbuat, sejak niat harus jujur. Niat kita jujur, ucapan kita jujur, perbuatan kita jujur. Jadi benar dalam niat, dalam ucapan, dalam perbuatan, untuk tujuan kebaikan dan kebenaran pula. Dan tentunya itu semuanya mengharapkan ridho Allah. Jujur itu sifat yang mulia. Jujur itu akhlak yang mulia. Kejujuran adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Karena kejujuran yang beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Jadi kita luar biasa ya, Rasulullah itu sampai beliau dipercaya oleh atasannya, yaitu Sayyidatuna Khadijah pada saat itu sebelum nikah. Tapi saking jujur, karena kejujurannya itu justru Khadijah tertarik kepada Nabi.
sekarang kan justru di hadapan perempuan itu kita tidak pernah jujur. Yang sebelum menikah itu rata-rata nggak pernah bilang sengsara, susah uang pasti. Nah, justru setelah menikah kan ke istri teh nggak hasil mah belum cair. Itu sakit aneh ya kalau sebelum menikah pinter banget sama calon istri teh bohong ayah gampang gitu. Tenang bisa nggak punya uang gua bilang punya ya. Sampai biasanya bicaranya kasar dan kotor pun kalau di depan calon mertua jadi lemes. Lagi apel juga kata calon mertuanya, cek halo cek cekap juga diimalahkan cekip gitu. Seperti banget ayah bingit itu teh dimalahkan oleh orang kasar. Cekip-cekip lapar gitu calon mertuanya ke dapur. Akhirnya disuguhan supro, ngarau supro. Barang ngarau supro, calon mertuanya datang lagi malu. Tadi nyoba cekip, akhirnya ngarau supro. Malu dimasukin ke saku celana. Udah ngobrol ngalir ngidul akhirnya. Begitu dia mau pulang lupa. Pas benerin sepatu lupa sama supro, borol teh supro. Pada calon mertua cep, sabannya canak sareng kelor. Nah di situ ketahuan juga akhirnya. Nah, Bapak dan Ibu, kejujuran dan dusta adalah dua hal yang berseberangan. Jadi sebagaimana berseberangnya iman dan kemunafikan. Jadi tidak mungkin ya bisa bersatu sikap jujur yang mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan sikap dusta yang mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, berlaku jujurlah kalian, kata Nabi, karena jujur mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kita kepada surga. Tiada henti-hentinya seseorang berbuat jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang ahli kejujuran. Hindarilah olehmu sifat dusta, karena dusta mengajak kita kepada kekejian dan kekejian mengantar kita ke neraka. Tiada henti-hentinya seseorang melakukan kedustaan hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah berlaku berupaya untuk jujur, maka oleh Allah dicatat as-siddiq. Tapi kalau kita setiap saat bohong dan bohong, udah langsung dicatat al-kadzdzab. Jadi jangan hanya menuding Musyalamah al-kadzdzab saja yang mengaku-ngaku Nabi. Padahal diri kita yang sesungguhnya setiap saat berbohong. Ya. Jika kejujuran adalah salah satu dari sifat Rasulullah, maka sungguh tidak diragukan lagi bahwasanya kejujuran itu sikap mulia, akhlak yang mulia. Namun sayang Bapak dan Ibu ya, kejujuran seperti hal yang saat ini tuh mahal banget. Di sebagian masyarakat ada pandangan bahwa jujur itu hal yang aneh, bahkan merugikan. Hari gini masih jujur, ya ketinggalan atuh. Jadi artinya hal yang asing, hal yang aneh jujur hari ini. Sampai-sampai ada yang beranggapan bahwa kejujuran tidak mengantarkan kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Itu kapan di situ makmurnya, kapan di situ sejahteranya? Kalau jujur banget sih kamu teh. Kapan makmurnya? Mereka mengira bahwa dengan kedustaan, dengan kebohongan, dengan manipulasi, kebahagiaan bisa diraih. Padahal maaf, tidak sama sekali. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu yang lalu dengan dusta, dengan manipulasi, dengan kebohongan, tidak akan pernah membawa kepada kebahagiaan. Yang buat atau yang bisa memberikan kebahagiaan hanya Allah. Tetap aja dalam hatinya tidak tenang, Pak. Ya. Jadi kita punya istri, terus kita punya pacar juga, tenang, Pak. Tua keliru tuh, di restoran dua. Ya. Bapak sedang menggunakan sesuatu yang bukan hak kita, tidak tahu. Sampai kalau kita sedang mengerjakan atau kita sedang melakukan rekreasi keluarga, acara keluarga, kita pakai mobil dinas itu tidak tenang. Makanya platnya diganti dulu,
tidak tenang. Ya. Jadi setiap itu, oleh karena itu, mengapa praktek korupsi, mencontek, menipu masih terus saja marak dilakukan oleh sebagian masyarakat kita? Karena dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka merasa mudah mendapatkan apa yang mereka mau. Uang, kekayaan, jabatan, gelar, titel, nilai, pujian, sanjungan, dan sebagainya. Bahkan sekarang di handphone pun statusnya status palsu. Ya, nggak tahu sekarang ada juga yang bikin status palsu dari rumah, bilang mau kuliah subuh ke sini, berangkatnya jam 12 tuh, ya. Dari luar kota. Kalau ke sini nggak nyampe, dari rumah udah keluar, tinggal mana? Ya. Malah pinter ya. Jadi gitu, kayak saya camat-camat di daerahnya, bukan di Jawa Barat, di Kalimantan itu, suka bikin channel rapat ke kabupaten. Pas dicek jadi kabupaten udah berapa, BPJ di kantor kan berapa. Ya kita jangan itu deh, kenapa sih bikin status palsu aja? Jadi kejujuran itu yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika ada orang yang berusaha untuk jujur dan lurus dalam berbuat, mereka justru malah diasingkan, dicibir dan dikucilkan. Malah dibilang so suci lah, so iyeh lah. Udah, atau jangan kerja di Pemprov, kalau punya sikap begitu mah di rumah aja. Iya, Ustadz juga di Pemprov gitu. Katanya Pak Oman itu Ustadz cuma jadi nggak mau pakai peci, dan disebut Ustadz. Beliau mau basic saya dulu udah happy, galak, enak dia jadi mau disebut Ustadz, pengennya dipeneliti. Tapi dia melepaskan, nah itu sih yang bisa melakukan kesalahan, dia diprotes Ustadz gitu. Ustadz nggak sholat subuh ke masjid, diprotes, banyak Ustadz sholat. Tapi orang Ustadz rajin nyanyi wajar, dia Ustadz. Ustadz juga manusia nih ulah, Ustadz pakai mobil Fortuner, Ustadz Fortuner ulah, Ustadz bunyi. Ustadz pakai motor, kalian yang menonton anak saya. Adek, kita punya anak perempuan saya, Ustadz entah malah. Usaha susah tapi anak deres. Serba salah. Ustadz makan enak. Ustadz dikasih air sama Pak Kepala ya, tenang itu. Pak Kepala itu lagi saum, kayak tuh mesti makan lidah. Jadi artinya apa di situ ya? Jadi memang aduh Pak capek sebetulnya kalau begitu. Nah makanya kejujuran dan bela itu tidak bisa disatukan. Jadi sekarang itu malah dicibir, malah dihina, malah dikucilkan. Ya. Mengapa kalau kita jujur kemudian kita dihina oleh orang lain? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkuru, jangan sedih karena mereka, jangan merasa bersepit hati dengan tipu daya mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi boleh jadi di hadapan manusia dia dicibir, dia diasingkan, tapi Allah utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia ketika kita melakukan kebenaran. Boleh jadi karena kejujuran dia dicibir, dihina, dikucilkan. Tapi kalau Allah sudah menanamkan ketenangan dalam hatinya, dia akan merasa nyaman. Kalau Allah sudah menanamkan ketenangan, dia tidak akan gentar menghadapi siapapun, tidak akan ada rasa takut. Tapi sebaliknya, jika kita tidak jujur, meskipun kita dilimpahi dengan kekayaan, harta kekayaan dengan banyak, wah dilempari berbagai macam bentuk pujian, sanjungan, hebat, pakainya gede tuh, kerja di Pemprov enak, TPP-nya tinggi, banyak kegiatan, wah hebat lah. Prestasinya hebat, terus dapat penghargaan. Padahal ini mana-mana hebat. Sekarang banyak sampai yang nulis di koran itu ya, yang nulisnya siapa? Tadi pas muncul di koran jadi salah nulis, jadi capek nulis. Makanya ketika dikonfirmasi itu kenapa salah? Tahu udah bukan saya nulisnya. Nah kata bukan. Tetap sebetulnya berbuat
kayak gitu-gitu deh. Kalau memang belum bisa nulis, udah maksakan nulis. Ini mau pengen eksis namanya, menulis batur, ribut. Makanya saya punya atasan, kepala saya pas itu nulis jangan di koran, tapi ngaran bapaknya yang foto nambung. Ngelawan ke atasan baik. Coba kita tuman itu teh. Bukan di Bapeda, bukan di provinsi, Pak Kepala ini di Kementerian Agama di saya. Ya kepala kaulah, so iya kita jadi kepala kaulah yang eksis. Yang pernah nulis tidak bisa, diminta kurang, mana yang muncul, yang capek. Kenal kemana nanti. Jadi artinya itu teh kayak gitu-gitu banyak. Terus tulisin dong, saya tulisin buku. Ya oke lah kalau memang dia ikut berpartisipasi apa. Makanya saya juga kesel banget tuh sama yang jadi sarjana cepet banget. Saya dia ini lama banget, tapi sampai berapa tahun nih hese. Konsultasi salah coret. Di teman-teman kita jauh cepet, kuliah enggak. Jauh, iya nggak ada sarpol, ada sarkil. Sarjana bolot, sarjana kilat. Sebenarnya ini manis tapi gampang, kira kuliahnya itu jauh-jauh di wisuda, ini manis. Nah, walaupun begitu kadang-kadang kita juga terkadang di situ saya merasa sedihnya. Tapi ya itulah manusia, karena apa ingin seperti itu ya. Nah makanya itu karakter seperti itu, walaupun kenyataannya sih enggak benar. Nah makanya hati-hati Pak ya, kita belajar juga ya. Dalam kitab Hikam itu Syekh Abdul Sakali memberikan nasihat kepada kita ya. Jadi kata beliau, kemuliaan yang ingin diketahui oleh orang lain itu menunjukkan ibadahmu belum benar. Istasyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyyati dalilun 'ala 'adami sidqika fi 'ubudiyyati. Jadi kemuliaanmu yang dinilai orang lain itu menunjukkan ibadahmu belum benar. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu, dalam kitab Hikam itu dikatakan, jadi kalau urusan-urusan ibadah biar Allah yang tahu. Seperti sekarang nih Bapak lagi kuliah subuh nggak usah ditulis. Pengajian al-alif Bapak jempek. Sahur bekerja, sahur, titik-titik, sahur gambar malaikat. Jam 12 update status lagi. Aku lemes banget. Jam 5 sore update status. Asyik bentar lagi buka. Pas buka bebeja, indahnya berbuka. Tarawih bebeja, tarawih dulu pret. Jadi bukan apa-apa. Artinya apa? Bapak dan Ibu sekalian, ini harus hati-hati di situ. Jadi banyak. Jadi dengan perhiasan dunia apapun, sebetulnya di situ Allah tidak demikian. Makanya seorang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah seperti itu. Jadi pada saat itu mau perang Tabuk oleh Rasul, ayo siapa para sahabat kita akan perang Tabuk ya. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik ini adalah kaum Ansor. Jadi kaum Ansor itu adalah memang penduduk asli Madinah beliau. Jadi pada saat itu begitu diajak mungkin lagi lalai ya, malas lah. Karena Ka'ab pada itu belum tua-tua banget, nggak ada uzur, nggak ada apa, terus lagi sehat, tapi beliau nggak mau ikut perang. Akhirnya Ka'ab pokoknya begitu dipanggil oleh Rasulullah SAW, justru Ka'ab menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya tidak turut atau tidak ikut perang Tabuk itu karena memang ya apa adanya dia, saya mungkin malas atau lalai atau apa ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Ka'ab menunggu kabar berita. Sampai kurang lebih 40 hari Ka'ab bin Malik menjadi seorang yang terasing karena kejujurannya. Karena bilang, maaf ya Rasulullah, saya malas, tidur-tiduran aja ikut perang. Nah, tapi akhirnya suatu saat Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa ternyata Ka'ab bin Malik itu subhanallah sudah berani melakukan atau mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya
Kalau dia mengungkapkan itu akan terjadi efeknya, buktinya benar. Ketika dia jujur kepada Rasulullah, akhirnya oleh sahabat-sahabat yang lain diasingkan, dicibirkan. Wah, tapi subhanallah akhirnya karena kejujurannya itulah luar biasa. Beliau menjadi seorang sahabat yang dikenal, sahabat yang jujur juga. Jadi artinya ketika kita punya kesalahan, lalu kita mengatakan sesuatu yang jujur apa adanya, sesungguhnya itu akan menenangkan hati. Tapi kalau kita berdusta, itu sesungguhnya yang akan menjadikan hati kita tidak tenang seumur-umur. Jadi sampai sudah pensiun juga tidak tenang. Jadi saya teringat, saya selalu mengulang ini ya, supaya bapak-bapak mumpung belum pensiun gitu ya. Yang sudah pensiun sekarang Pak, banyak yang curhat kepada saya tidak tenang. Jadi mahanya ji membalikan dia, balikan. Nah, saya juga gimana ya, kan gini, bagi acara biasa pengajian PWRI ya, sudah begini, alhamdulillah ya, kita mau udah pensiun deh, selamat, aman, tidak ada kaitan dengan KPK kejaksaan ya, babaturan kurang mah karibul karunya. Sementara yang ada pada saya itu sedang ada, kan dia tergeru aja, malu. Saya jawab aja, maaf Pak, kita jangan dulu sombong. Aman di sebelah mana? Selamat di sebelah mana? Mungkin di hadapan manusia aman, di hadapan Allah belum tentu. Ingat enggak waktu ke Jakarta 3 hari? Kan Bapak cuma sehari. SPJ mah amat dilupain, dicairkan. Ingat enggak waktu WLP itu kan menang, jempet beja-beja bola. Ingat enggak waktu untuk ganti oli nanti diganti-ganti? Ingat enggak? Akhirnya dia terima kumahannya banyak ini. Ya udah bertobat saja sekarang. Nah maksud saya kepada itu kan membuat kita jadi tidak tenang. Bapak aja punya mobil, terus mobil itu dapatnya itu dari hasil yang tidak benar, mau tenang ya biarannya. Tapi kalau dari hasil capek Pak nyicil per bulan, tenang deh. Memang pas dermaya tenang, gebuk. Tapi nantinya benar, dapat capek. Ketimbang anu dapat langsung, saya ngobrol sama artis. Di situ baru jadi artis baru aja nih, udah 10 apartemen, bukan di mana sih? Ayo pengen ngasih, ada aja yang ngasih loh. Enggak, kalau bener kerja bener jadi artis, saya kumaha sih mana yang apal saya mah. Gini susah mah. Kalau yang benar-benar kerja mah, mau paling ini, kok mau bayar nyanyi apa-apa. Tapi begitu ini. Tapi enak, ya enak bener. Dia ngaku, enak pakai mobil yang benar-benar hasil kerja keras, hasil keringat. Enak pakainya ya, kamu pas mayar-mayar detik-detik terakhir. Aduh, dari lunas BPKB terakhir keluar. Itu udah capek. 3 tahun, 4 tahun, mobil jadi bayar. Ketimbang dengan orang yang sudah punya, tiba-tiba dapat aja, tek, beli, gebek, ningali jurang gebek, ningali tatampalan gebek, kayak padahal kayak namun jurik kok. Itu. Nah bapak-bapak mah. Terus yang selanjutnya tidak akan dinikmati, ya. Tidak akan dinikmati, banyak kok bikin rumah, bikin villa untuk investasi. Itu pengakuan apa ngaku mah sama dengan yang tidak punya juga ngaku tunjukin aja tuh orang itu punya saya ngaku ngumpul. Tapi buat apa kita juga punya tidak pernah dinikmati? Karena apa? Bisa saja Allah memberikan kesibukan, memberikan apa, jadi tidak bisa menikmati. Coba aja Pak, banyak orang yang punya ini punya nggak bisa dinikmati, cuma dilihatin aja, ini punya saya, ini punya saya. Kalau silakan Bu, aku tidak akan memberikan kenikmatan, diberikan kesibukan. Nggak pernah menikmati villa yang mewah itu, yang menikmati mah penjaganya. Ngajaganya mah enak, tiap hari renang, nonton TV, pagi-pagi dia santai, bisa tidur bawa ciang, beras disediakan, jaga digaji, nggak pernah bayar listrik, bayar ledang, ini manis ente.
Sampai punya anak 5 di situ. Sementara yang punya vilanya rapat itu. Rapat itu. Waktu di subuh ke pulang malam rapat, muslim rapat itu. Rapat waktu yang menikmati. Hari Minggu dipanggil, ayo. Waktu terus balik gawe kayaknya. Aku kenal, cuma yang dibedakan batu rumah yang setelah ibu terus balik orang yang dulu di negeri ini. Terkadang kita merasa sendiri sih. Ya tahu di Kalimantan. Masalah olangan, masalah. Dan saya mah nggak setuju, mau jam 7, jam 8 gawe kayaknya balik istirahat. Ada waktunya istirahat aja. Biarin aja. Ya, kalau di luar itu silakan ada itu kenapa sih bisa numpuk pekerjaan sampai malam maksudnya? Udah jam 4 balik. Jam maghrib bisa untuk keluarga, tapi kan kondisinya tidak begitu. Ya. Artinya apa? Bapak dan Ibu. Nah, tapi subhanallah, insya Allah Pak, ketenangan akan kita raih kalau kita wa man laddatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah merasakan rasa capek, rasa lelah. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dari hasil lelah, hasil capek, nikmat bingit. Makan jadi nikmat. Karena apa? Yang memberikan kenikmatan Allah. Kadang-kadang mungkin makannya sederhana ya, pakai kerang sama pakai apa? Pakai kerang, pakai telur asin. Jadi seberang belinya di warteg atau di mana 12.000 tapi nikmat. Daripada ratusan ribu sih kamu bagian mayar. Makan rombongan itu kayak terus beban ya. Dan anggrek mayar mah hati-hati nyoba kayak gitu. Tapi yang di pang mayar pun mau rokok juga. Kamu kalau ada yang itu namanya mau lalaki usia ibu-ibu aja ada. Lalaki usia ibu-ibu tunggu nanti nyokot tapi gurabe ngambil lagi babu ngambil gopuk ngambil itu tidak haram masih itu. Lumayan mah ya itu. Kita lihat di dalam hiji kayak bungkus. Dia mengalami sok bungkus awewe pakai rok mungkin ini hobi ngebungkus. Nah ini bapak-bapak. Nah selanjutnya bapak-bapak, apa sih tingkat kejujuran itu? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi tingkat kejujuran dengan berbagai tingkatan. Nah di antaranya ada 6 tingkatan kejujuran. Yang pertama, jujur dalam ucapan dan perkataan. Yuk. Jadi kalau orang-orang tasawuf biasanya melatih kejujuran dalam ucapan dan perkataan itu 40 hari. Kejujuran. Nah sebetulnya apa? Dengan seperti itu kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita akan menghindari hal-hal yang akan mencelakakan. Karena kalau kita nanti ngomong yang benar, pasti nggak enak nih akibatnya. Tapi kalau bohong saja jadi dosa, akhirnya kita tidak melakukan apa. Makanya Rasulullah ketika ada sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang saya harus lakukan biar saya melakukan al-Islam ini dengan benar? Nabi cuma sederhana, la takdzib, jangan bohong. Kata sahabat, enteng banget melakukan Islam, cuma jangan bohong. Begitu dia mengerjakan dalam kesehariannya, ternyata subhanallah, dia melihat perempuan cantik, wah lumayan. Tapi akhirnya dia berpikir, nanti gimana ya kalau ketemu sama Rasulullah? Kalau ditanya, kamu zina enggak? Kalau bilang zina, waduh. Tapi kalau enggak ngomong yang sebenarnya, berarti aku sudah berbohong. Akhirnya nggak jadi, karena dia seperti itu. Makanya jujur ini dalam setiap situasi di situ. Kejujuran dalam hal perkataan ucapan mencakup ketika seseorang menyampaikan suatu kabar berita atau informasi. Jadi itu jujur saja. Tapi ada satu ucapan perkataan yang mungkin kita dibolehkan untuk berbohong demi kebaikan. Contoh misalnya, ada seorang yang baik sedang dikejar-kejar oleh orang jahat, orang yang zalim, lalu dia bersembunyi di rumah kita. Kalau orang jahat nanya, ada orang itu nggak? Oh nggak tahu, nggak melihatnya, itu boleh berbohong.
karena menyelamatkan seorang dari kezaliman. Atau misalnya kepada istri kita menghargai, contoh istri kita masak, Pak gimana sambalnya enak enggak? Jawab aja enak Pak. Jangan menjawab sejujurnya kalau gitu. Sebab kalau Bapak menjawab sejujurnya satu kata, dia akan menjawab 7 kata. Pak gimana sambal enak enggak? Pangset. Kan langsung istri, oh gitu. Yos, anjing mah tong nitah aing. Nah ini Pak. Yang kedua, kejujuran dalam niat. Kejujuran ini berupa pemurnian niat agar lurus dan bersih hanya demi mengharap ridho Allah. Yuk, ini mesti terus kita luruskan, jujur dalam niat. Pokoknya kenapa sih maunya aja gitu, jujur dalam niat. Ini kadang-kadang ada orang ketika kita melakukan sesuatu, punya karya, punya apa, wah itu teh Bapak. Mau aja disuruh-suruh, itu dipolitisir tuh. Nanti capek-capek naon sih, kita tuh menjadi hamba partai yang menjadi hamba Allah. Buat apa kita berkarya partai lagi hancur gitu? Itu teh kan. Makanya di situ kalau kita mengabdi sesuatu bukan karena Allah, jadi capek. Udah luruskan niat, ikhlasun niat. Kita mau mengharap ridho Allah. Ilahi anta maksudi, Tuhanku hanya Engkau tujuanku. Wa ridhoka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbata qauma ibadah. Maka curahkan kepadaku bagaimana aku bisa mencintaimu dan mengenal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, benar-benar Allah yang menjadi tujuan kita, maka akan mudah kita. Ketika kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan ridho, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa, Allah mau sudah ditahu. Seperti saya selalu kalau misalnya kepada Pak calon bupati, dia mau menyumbang sesuatu. Kemarin ada salah satu sekda di Jawa Barat sekda di kabupaten mau nyalonin bupati. Dia menyumbang, maaf niatkan wakaf, niatkan sedekah. Maksudnya gimana? Ya kalau terpilih alhamdulillah, nanti masyarakat memilih Bapak. Kalau tidak pun udah kita sudah niat sedekah, aman. Tapi kalau kita niatnya ngasih karena supaya dipilih, ya nanti kesal mau pas terpilih. Kan banyak kejadian dicopot dari, diambil lagi kan ada di daerah Pak. Udah ngirim pasir satu truk, sebab tidak terpilih pasir dicopot dari. Ih, apaan sih? Masih diambil kembali, terjadi di dunia. Ini kalau dibilang, makanya kita masih sesuatu udah enjoy aja. Kita melakukan niatnya karena Allah. Yang ketiga, kejujuran dalam bertekad. Jadi maksudnya di situ dia contohnya ya. Jadi dia punya tekad bulat untuk bersedekah kalau dikasih rezeki. Maka di situ ya. Atau dia bertekad akan berbuat adil, pokoknya kalau dia nanti punya jabatan, dia akan bapak-bapak. Jadi kalau niat melakukan kebaikan itu, ya tekad mau melakukan sesuatu harus bertekad. Allah akan membuka. Contoh misalnya, saya nanti di bulan Ramadan, di bulan Ramadan saya akan menyantuni anak yatim, 100 anak yatim akan saya undang. Ini orang tekadnya sudah bagus, oleh Allah dibukakan keran-keran rezeki. Tapi kalau bapak sudah punya niat, mau mere, Allah tanya nggak sih kami ditutup? Atau dia mau malah lembur, mau mere, libur, Allah tanya nggak sih kami ditutup? Makanya tetap kita kalau berbuat baik masuk, insya Allah tidak kasih jalan. Tapi kalau sudah dari awal niatnya sekarang mau ya. Jadi kalau sudah tekad, pokoknya Senin besok mau ngaji, ngaji yang jauh di Kuningan, jam 12 nyampe. Tapi bulan kamari mah ada niat, kalau nggak perlu ngaji memang bayar. Saja mengeluh mobil. Jadi kumaniat di situ. Namanya kumaniat dalam undang mah nggak ada. Kalau sudah niat mau dari malamnya sudah siap lihat jalan lihat apa. Tapi mau benar. Seperti Sayyidina Ali ketika dibangunkan oleh Rasulullah, ya Ali, Allah tusoliyani, kalian nggak sholat tahajud. Dia menjawab, ya Rasulullah, kalau Allah menghendaki aku bangun, kalau tidak main udah. Nabi mah nggak marah, cuma ingin telan. Bahkan al-insan aktsar syai'in jadala. Memang manusia suka membantah. Langsung Sayyidina Ali bang. Jadi kalau orang yang cerdas mah nggak usah jadi marah-marah gitu cuma. Ya jadi di beda kalau kepala sudah begini. Kalau kepala kita mah nggak tuh
Boleh mah kalau ada yang macam-macam di bapeda nggak pernah bentak-bentak cuma gini. Artinya apa itu sebagai syarat. Coba kalau istri kita pada cerdas aja ya, tak enak atau kan nggak banyak ngomong, dikicipan langsung ngadepi ngicip 86. Ngomong maksa menjadi dulu. Ibu sok punya suami yang cerdas, enak bu, nggak usah ngomong, nggak usah minta. Jalan-jalan ke Pepa itu tas papilon model baru lucu. Kalau suami yang cerdas, oh mama pingin, soal tuh ambil yang coklat yang kan satu sekali, mama sama dompetnya lucu gitu. Tapi suami yang tidak cerdas, maka kita tas papilon model kayak di kotak kembang loba gitu. Yang keempat, kejujuran dalam memenuhi tekad. Jadi dalam tingkat kejujuran ini seringkali seseorang dipenuhi dengan kemauan yang kuat pada mulanya untuk melakukan sesuatu, akan tetapi ketika masuk kepada tahap pelaksanaan, tekadnya melemah. Nih, iya, ayo capek nih man, amal jadi sih, itu harus ya, itu biasanya di pas tahap eksekusi yang suka bingung. Nah itu jujur dalam ketika akan memenuhi tekad itu. Yang kelima, kejujuran dalam beramal, yaitu ketika seseorang tidak mengekspresikan hal-hal batin kecuali batin itu sendiri memang demikian adanya. Dan yang ketiga, kejujuran dalam makom-makom agama. Inilah kejujuran yang tertinggi, jujur dalam rasa takut kepada Allah, jujur dalam berharap kepada Allah, roja, jujur dalam mencintai, jujur dalam ridho atas segala ketetapan Allah. Nah itu mah nggak diekspresikannya. Apa-apa ini udah ketentuan Allah seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak itu kata Imam Al-Ghazali kejujurannya. Nah sebaliknya, kalau kita munafik itu ya bahaya. Ya kalau yang munafik itu tadi, ciri orang munafik itu kalau misalnya bicara bohong, kalau janji tidak menepati, dia mengingkari janji. Kalau diberikan amanah dia khianat. Itu, jadi orang munafik itu seperti itulah. Nah mudah-mudahan saja bapak-bapak, jadi kita memang perlu proses untuk melakukan, tapi minimal kita dalam ucapan perbuatan nanti dalamnya. Nah ini nanti yang paling hebat lagi adalah nanti pengaruhnya kepada kinerja kita. Jadi orang dipacu untuk melakukan prestasi dengan sungguh-sungguh, dia orang tidak tahu juga, tapi Allah Maha Tahu, saya melakukan yang terbaik. Makanya Allah menciptakan kita sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu sih. Ya. Jadi ternyata kemuliaan seseorang adalah karena dia punya sikap yang jujur di hadapan Allah. Dan Allah sangat menghargai. Nah mudah-mudahan saja dengan keyakinan seperti ini kita terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Kita berupaya untuk benar, untuk jujur. Walaupun prosesnya panjang, pastilah selalu ada lah. Biasa, pegawai baru masih idealis. Itu seperti itu. Di macam pengalaman udah kene. Itu kadang-kadang di situ. Ya. Nah, jadi bahasa-bahasa yang tidak enak pun mudah-mudahan dihindari. Jadi seperti kita padahal sudah tugas kita, kewajiban kita bekerja. Tapi kadang-kadang ucapan, cuma jalan, cai atah. Untung ya cai cara masal. Itu kan bahasa-bahasa nggak enak banget. Padahal sudah tugas dia. Ya. Jadi makanya ada istilah tempat basah, tempat kering. Yang tempat basah mah dinas perairan pasti baras. Nah ini, jadi istilah-istilah begitu deh jangan sampai kalau di Dewan Maya ada komisi air mata dan komisi mata air. Ini istilah namun sih sama-sama bukannya dari bingung. Kita mau terus rapat, sedikit. Nah, cuma jadi mau jadi anggota dewan. Kalau niatnya apa? Kamu kan jadi anggota DPR itu. Terima yang komisi itu jadi komisi iyo. Jadi air mata betul. Astagfirullahaladzim, kamu mau saya pingin mau jadi anggota dewan. Yang jadi anggota dewan meluhkan nih. Jadi naon sih kamu teh? Ngeluh wae, kesel juga. Sebelum jadi anggota dewan ngeluh, saya ingin jadi anggota dewan. Itu udah jadi anggota dewan ngeluh keneh ke orang teh. Kemudian jinya,
yang baik dah mau mental ini terus. Jadi tadi alasan cien di peta tuh kan ngeluh, can hasil, can boga, baik. Gitu, sebel sama orang seperti itu kan mau mental. Harusnya jangan begitu. Tuh udah mental, alhamdulillah saya udah bekerja, saya kan melakukan ini tiap ketemu ngeluh, reses ngeluh, tapi saya belum dapat apa-apa. Ini bekerja, enggak sejijik. Kita tidak menghinakan diri sendiri. Seperti bapak tidak punya uang mau dibeja-beja jadi baik. Tanggal hiji pada kajian Ramadan dipotong. Baik. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kita mulai ya. Kejujuran itu harus dimulai dari hal yang kecil. Terus kita berupaya, insya Allah efek. Tapi kalau dari yang kecil kita sudah dusta, tadi itu sudah dusta. Nah mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Ini adalah sebuah upaya ikhtiar ya. Jadi memang ikhtiar itu perlu proses. Jadi untuk menjadi orang yang jujur itu baru prosesnya panjang. Ya. Kita juga kadang-kadang sulit untuk menanamkan itu. Tapi yang jelas, jadilah orang-orang yang merasa dilihat dan didengar oleh Allah. Makanya itu akan menghasilkan manusia-manusia yang malu kepada Allah. Izin Allah. Jadi kalau sudah merasa malu kepada Allah, kata Nabi al-istihya'u haqqul haya, malu yang sebenarnya kepada Allah adalah antah pada ra'sa wa mawa'a wa tahbadul batna wa mahawa. Engkau menjaga kepala dengan apa yang ada di sekitar kepala, dan engkau menjaga perut dengan apa yang di sekitar perut. Di kepala ada lisan, ada hidung, ada mata, ada telinga, jaga. Perut, di bawah perut, di atas perut dijaga. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, malu sama Allah. Karena Allah melihat, Allah mendengar. Malu kalau sholat zuhur jam 1:30. Malu kalau sholat asar jam 5:04. Malu kalau sholat maghrib jam 7:10. Malu kalau sholat isya lamun lilir. Malu kalau sholat subuh jam 6. Jadi perasaan malunya ditanamkan. Malu kalau masuk kantor ada telat teh. Malu sama Allah. Malu kalau bikin laporan gak benar teh. Allah melihat nih. Subhanallah ya. Nah itulah yang akan melahirkan manusia-manusia yang jujur, yang akhirnya dia selalu dekat. Dan ingat, ketika kita berbuat kebajikan, Allah pasti akan bersama kita. Cepat atau lambat, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah sedih, jangan pernah takut. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan bersama kita. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Dan hari ini kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita senantiasa memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah, maka apapun hasilnya itu semuanya untuk kemaslahatan. Dari mulai proses kita dalam melakukan apapun, karena ada di bawah bimbingan Allah, semuanya menjadi maslahat, menjadi manfaat. Dan insya Allah sekecil apapun yang kita lakukan Bapak dan Ibu, ini akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Niatkan itu semuanya, bahwa kita ingin menjadi salah satu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang banyak. Kita oleh Allah diberikan amanah berkiprah di Jawa Barat, di Bapeda lagi, subhanallah, insya Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu banyak nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Sampai saat ini Kau masih memberikan umur, kesehatan dan kesempatan kepada kami. Kami masih bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami tetap dekat denganmu ya Rabb. Ya Allah ya Fatah, bukakan pintu hati kami agar kami mudah menerima segala petunjuk-Mu, melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni segala dosa dan kehilapan kami, ampuni segala kemaksiatan dan kezaliman kami.
Ampuni segala kelalaian kami. Ya Allah, ya Razzaq, bukakanlah pintu-pintu rezeki bagi kami. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat, yang dapat mencukupi segala kebutuhan kami. Rezeki untuk bekal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Wahhab, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, jauh dari perselisihan. Keluarga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, menjadikan putra putri kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, kami semua hamba yang lemah dan dolim. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dan bimbingan darimu, ya Allah. Untuk itu bimbing kami, ya Allah. Tolong kami agar kami memiliki sifat jujur, ya Allah, bimbing kami agar kami memiliki sifat jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam niat, dalam tekad, dalam melaksanakan tekad, dan kami jujur dalam melaksanakan agama ini, ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, kumpulkan kami kembali seperti surgamu nanti, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bertobat sebelum maut menjemput kami. Berikan rahmat ketika maut menjemput kami. Berikan maghfirah ketika maut sudah menjemput kami, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami, berkahi kami. Jaga lembaga kami, ya Allah. Lindungi lembaga kami ini. Berkahi kami semua, ya Allah. Jauhkan dari segala fitnah, ya Allah. Hindarkan dari segala kemunafikan, ya Allah. Hindarkan dari segala kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Dan mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.